Jadi pasal itu nggak bisa dilepaskan dari 19 ayat 1 dan 2. Kenapa? Karena ini ada dari peristiwa dari Jogja 2011, kemudian ada Balai Sudirman di bulan Juni 2012. Nah, yang dimana waktu itu, tapi jangan salah loh ya, di Jogja itu Ketua Umum sudah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Oh, ya. LPJ-nya sudah diterima, lalu diketok demisioner oleh Presidium Kongres. Sudah satu tahap itu sudah dilalui. LPJ-nya sudah disampaikan. Sudah disampaikan dan sudah diterima. Artinya kinerjanya sudah diterima. Ada equity ada charge dong di situ, sudah selesai kan? Gitu loh. Sudah selesai. Artinya dianggap menjalankan tugasnya dengan baik. Sudah selesai di situ. Nah, kemudian kan pasal 12 ayat 5 buka lagi. Ya. Itu adalah tentang agenda Kongres. Ya, pasal 12 ayat 5. Ya, tentang Kongres membicarakan dan memutuskan tentang ya, penilaian atas pertanggungjawaban LPJ kan disampaikan oleh PP dan DKP mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya, serta menilai atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan perkumpulan oleh PP dan DKP. Ya. Itu A. B. Usulan-usulan dari peserta Kongres. Okay. C. Garis-garis besar program kerja perkumpulan. D. Pemilihan penetapan. Jadi dari LPJ gitu ya, ada pandangan dari anggota tentang LPJ itu, kemudian setelah itu sudah oke gitu ya, sudah diterima, kemudian kan ada garis besar program perkumpulan, barulah pemilihan. Ya kan pemilihan ini kan terakhir nih. Betul, nah artinya agenda Kongres ini dilalui dulu, baru pemilihan. Kalau itu belum dilalui? Nah, nggak bisa dong pemilihan? Ya intinya kan begini, ya ini nanti urutannya sama pemilihan ya, tapi saya tidak akan bahas dulu pemilihan di hari ini ya. Artinya begini, jadi ya pemilihan ini kan merupakan agenda selanjutnya setelah LPJ. Betul. Nah, jadi di pasal 18 itu pada waktu Kongres dibuka belum selesai bla 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 bla, chaos di Balai Sudirman, ya Kongres lanjutan loh itu, karena Kongres Jogja tidak berhasil memilih ketua umum, karena waktu itu ada satu dan lain hal, akhirnya di skorsing 6 bulan, lanjutlah ke Balai Sudirman, chaos kan, waktu itu kan ketua-ketua Pengwil itu diamankan, dibawa oleh keamanan lah, buah-buahan terbang lah, ya, Nah, pada waktu itu Bambang Karyono kalau nggak salah itu mengumumkan dari atas atau dari lantai 2 yang tidak terdengar gitu loh ya. Tetapi akhirnya muncullah pasal 18 ayat 5. Jadi dalam keadaan chaos itu presidium yang dilarikan itu boleh mengambil keputusan di luar ruangan Kongres. Disahkan di 2015? Enggak dong. Ini kan ART. ART ini disahkannya di RP3YD Pekanbaru. Pra KLB. Ya, pra KLB. Ada perubahan di 2013 itu. Nah, itu lahirnya si pasal 18 ayat 5 itu karena peristiwa itu. Peristiwa Balai Sudirman. Oke. Nah, kemudian karena nggak ada kepemimpinan ini, waktu itu disepakatilah kolektif kolegial. Itu juga nggak ada di ADART kita, ya kan? Waktu itu atas saran dari, nggak tahu lah, gitu ya. Pokoknya akhirnya semua bakal calon. Bukan, bedanya itu udah calon. Bedanya ya dengan sekarang ini. Sekarang ini masih bakal calon. Kan saya bakal calon DKP. Saya belum tentu lolos nih, gitu kan? Kan yang kemarin LPG sudah tinggal pemilihan, tidak terjadi pemilihan. Iya, tapi kalau yang di 2011 itu tim verifikasi sudah bekerja di Jogja, sudah melakukan laporan hasil verifikasi A, B, C, D 5 orang itu masuk ke bursa calon.
Karena ketua calon umum sudah menyatakan siap maju. ya, dan sudah memenuhi persyaratan kan. Betul. Nah itu Setelah diverifikasi menyatakan siap, tapi tidak terjadi. iya Pemilihan. iya. Cancel 6 bulan. Nah 6 bulan chaos mungkin lagi. Tapi kan itu sudah bentuknya calon, calon bukan bakal calon. bukan bakal calon kayak sekarang ini bakal Ini calon. masih bakal calon. Betul. 5, 10 po, 11 juga nggak apa-apa bakal calon sih. Bakal calon tuh 5. Ya bakal calon 5 kalau yang asli. 5 untuk ketum, bakal calon ketum. 8. Eh, 8. kalau sekarang 8, tapi harusnya 7 nanti. lebih dari itu, karena diambil 7. Nah, makanya kan beda. Kondisinya kan berbeda. Beda. Kalau kenapa ada timbul PKK? Karena sudah ada calon. Calonnya siapa? Ada salah satunya, ada Mbak Erni dan sebagainya. Makanya dibentuk PKK. Ya. Nah, kalau kondisi saat ini kan baru masih bakal calon. Bakal calon. Sama dengan anggota biasa. Iya, belum tentu dia lolos di Ya. 1 jam pada saat kongres. Karena di Batu Malang, perubahan itu tidak jadi. Ya. Yang seharusnya pra-kongres itu sudah ditentukan sebagai calon dan dia bisa berkampanye tanpa harus setar memanipulasi seminar, Ya. ujuk-ujuk datang ke daerah, baksos, Ngopi-ngopi. baksos, pokoknya kulitnya kalau nggak kayak Ya semua lah dengan cara-caranya ya. Ya. Semua. kan jadi lucu kan gitu. Padahal ya itu yang sering saya Ke depan harus disempurnakan. Saya setuju kalau Mbak Ismi punya pendapat pemikiran harusnya 6 bulan, ya benar. Jadi tim verifikasi, tim was, tim ini kerjanya juga lama gitu. Iya betul. Tidak hanya setengah jam. Betul. Nah, Betul. balik lagi Mbak Ismi. Kita balik ke KDK. Kalau menurut Mbak Ismi, KDK 1, KDK 2, KDK 3, KDK 4. KDK ada berapa sih? 4 kali, Mbak. 23 Februari, 24 Maret, sebulan kemudian, 1 November. September, kemudian November. Desember, lahirlah surat Kumham pertama. Tunggu. September apa ya? Lupa saya. Menetapkan tempat. Oh. Memundurkan waktu. Oh, 181. Menetapkan masa Ya. sampai bulan September, Maret. ya. Kemudian menyatakan PP masih aktif. Ternyata di bulan November itu, Desember, 29 Desember, surat Kumham pertama muncul mengamini KDK tersebut. Itu nanti kita bicara untuk nasional nih. Karena 29 ini kan legal standingnya ke KDK dan rembuk nasional. Tapi balik dulu ke KDK. Dan kacamata Mbak Ismi yang sudah malang melintang di dunia organisasi. Masuk akal nggak sih kalau KDK itu jadi favorit setahun 4 kali? Setahun loh, 4 kali waktunya nggak sebulan. Jujur, secara pribadi Mbak Ismi melihat ini gimana? Jadi idola gitu loh. Ya, sebetulnya keputusan di luar kongres atau referendum ini adalah pintu darurat. Pintu darurat ya. Jadi kalau dikatakan jadi favorit juga lucu. Oh ini pintu darurat kok. Kan dalam hal tertentu, gitu kan, dalam hal tertentu. Memang ada juga yang mengatakan bahwa KDK itu boleh-boleh aja kok, sah kok, diatur di dalam ADART. Betul, diatur. Tetapi penggunaannya, gitu ya, bukan suka-suka kan. Kita baca aja pasal 22. Pasal 10 dulu, 10A dulu. Oh, 10A. 10A. Dipersamakan dengan keputusan Kongres adalah keputusan di luar Kongres yang tata caranya lebih lanjut diatur dalam anggaran rumah tangga. 10A. Ayat 3. Saya baca, bismillah. Dipersamakan dengan keputusan luar Kongres. Keputusan Kongres ialah keputusan yang diambil di luar Kongres atau KDK dengan cara pelaksananya diatur dalam anggaran. Ya, kalau diaturnya di dalam 22 itu tentang mekanisme loh ya. Iya. Tetapi syaratnya ada di pasal 12 ayat 3 dan 4. 12 ayat 3 dan 4 mengenai tempat dan waktu.